Salam salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat dan seluruh keluarga Nabi. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Aceh masa jabatan 2024-2029. Yang terhormat Saudara PJ Wali Kota Banda Aceh. Yang serta hadirin tamu undangan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Sidang dewan yang terhormat dan para hadirin yang kami muliakan. Segala puji hanya milik Allah. Sejenak tadi kita telah ikuti dan saksikan bersama-sama prosesi pengucapan sumpah dan pelantikan pimpinan DPRD Banda Aceh masa jabatan tahun 2024-2029. Tentunya dengan telah kami sumpah dan dilantiknya kami bertiga sebagai ketua dan wakil ketua DPRD Banda Aceh, maka mulai saat ini di pundak kami telah terpikul amanah dan tanggung jawab yang sangat berat yang telah diberi mandat dan dipercaya oleh partai serta seluruh warga Kota Banda Aceh untuk memimpin lembaga terhormat ini dalam kurun 25 tahun ke depan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kami yakin dan percaya bahwa tugas berat yang kami tempat ini tidak akan sanggup kami pikul tanpa dukungan dan support penuh dari seluruh anggota Dewan Terhormat Wali Kota Banda Aceh beserta jajaran aparatur pemerintah Kota Banda Aceh dan unsur Forkopimda Kota Banda Aceh serta dukungan dari seluruh tokoh masyarakat, para ahli, para tentu dan alim ulama, organisasi politik dan kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan wanita, organisasi kemahasiswaan, para profesional pelaku usaha dan perbankan, serta segenap unsur lapisan masyarakat Kota Banda Aceh tercinta ini. Pergi ke hutan mencari rotan, singgah sebentar di tepi rawa. Jabatan kami ini bukanlah biasa, tapi adalah amanah berat yang harus kami jaga. Sidang dewan yang terhormat dan para hadirin yang kami muliakan, dalam kesempatan ini izinkan kami mewakili seluruh anggota DPRD Banda Aceh serta warga kota yang kami wakili mengucapkan sejak awal selamat kepada Bapak Haji Prabowo Subianto yang insya Allah akan dilantik pada tanggal 2 Oktober 2024 sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Kami yakin dengan jiwa patriotisme dan rasa cinta tanah air beliau yang tinggi tentunya akan memberikan harapan yang besar terhadap pembangunan dan kemajuan Aceh dan Kota Banda Aceh khususnya sebagai ibu kota provinsi Aceh. Harapan besar hendaknya terwujud dalam kebijakan mendasar terhadap kelanjutan pembagian dana otonomi khusus agar bisa terus berlanjut dalam jangka waktu yang tidak terbatas seperti yang telah diberikan kepada rakyat Papua dengan nilai kita yang meningkat menjadi 2,25% dari nilai DAU nasional. Keberadaan dana otonomi khusus ini masih sangat diharapkan oleh daerah kami sebagai sumber daya yang utama dalam membangun dan mensejajarkan diri dengan daerah lain di Republik yang kita cintai ini. Sidang dewan yang terhormat, dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan, kami berusaha untuk terus menjaga integritas, independensi, dan komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi serta keadilan. Kami juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh anggota DPRD tanpa memandang latar belakang partai agar kita dapat bersama-sama mewujudkan visi dan misi pembangunan kota. Kami bermimpi dan akan bekerja keras agar mulai tahun depan Banda Aceh akan menjadi kota terang benderang. Mulai tahun depan akan tidak ada lagi kejadian lampu jalan yang padam. Mulai tahun depan Banda Aceh akan menjadi kota beraspal mulus dan nyaman, tidak lagi banyak dengan lubang. Mulai tahun depan kita berharap Banda Aceh menjadi kota yang bebas banjir genangan. Mulai tahun depan kita berharap tidak ada lagi tumpukan sampah berserakan tanpa penentuan. Mulai tahun depan kita harapkan pelaksanaan syariat Islam benar-benar berdiri tegak menjulang. Kami juga mulai tahun depan anak-anak muda kita sudah punya pekerjaan dan bukan lagi pengangguran.
Oleh karena itu, perlu sinergi yang lebih baik, yang efektif antara legislatif dan eksekutif. Dan kita punya harapan agar pilkada wali kota nantinya siapapun yang terpilih harus bisa memastikan cita-cita kita di atas tersebut agar bisa kita wujudkan menjadi kota yang maju dan modern, tidak tertinggal dengan kota lainnya. Sidang Dewan Kehormatan terakhir yang kami hormati kepada saudara PJ Wali Kota beserta seluruh pemerintah Kota Banda Aceh. Kami sangat mengharapkan terciptanya hubungan kerjasama yang baik dan harmonis sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintah daerah. Wali Kota beserta jajarannya adalah mitra kerja DPRK dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam membuat dan menangkap kebijakan daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Forum sidang Dewan yang terhormat sebagai lembaga yang memegang fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran, DPRK memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan. Kita bukan hanya sebagai perwakilan rakyat, tapi kita adalah jembatan harapan, suara yang membawa aspirasi rakyat dari seluruh pelosok kota. Kita harus ingat bahwa setiap keputusan yang kita buat, setiap peraturan yang kita bahas memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh. Oleh karena itu saya menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan kami bertiga, DPRK akan bekerja dengan semangat pembaharuan, akuntabilitas dan transparansi. Kita akan memastikan bahwa segala proses yang berlangsung di dalam lembaga ini dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab kepada rakyat. Forum sidang Dewan yang terhormat, setelah pelaksanaan rapat paripurna, pengucapan sumpah janji ini berlangsung. Di hadapan kita sudah menanti tugas-tugas penting dan berat. Apalagi di awal-awal kepemimpinan kami, kita akan segera memasuki agenda yang relatif cukup padat dan membutuhkan perhatian dan konsentrasi kita bersama. Di antaranya, kita akan segera menetapkan peraturan tatip DPRK. Di samping itu, kita akan segera membentuk alat kelengkapan dewan, menyusun dokumen rencana kerja DPRK, dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah pembahasan RAPBK Banda Aceh tahun anggaran 2025. Insya Allah, semua agenda tersebut akan dapat kita laksanakan dan tuntaskan secara baik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan bersama. Sidang Dewan Kehormatan hadirin yang bermaksud. Terakhir, kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kami kepada pimpinan DPRK yang terdahulu atas dedikasi dan pengabdiannya. Semoga capaian yang telah diraih dapat terus kita lanjutkan dan kita bisa menciptakan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kinerja DPRK pada Aceh ke depan. Sebelum sambutan saya akhiri, saya kutip lagi dua buah pantun. Keliling kota naik kereta, berhenti sejenak di simpang 5. Pemilu kada sudah di depan mata, hati-hati banyak jadi manis menghampiri kita. Putih-putih bunga melati, harum semerbak di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Jika ada yang bingung, silakan hubungi. Demikian sambutan kami pada kesempatan perdana ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi spirit dan motivasi bagi kita untuk mempersembahkan yang terbaik buat masyarakat Kota Banda Aceh di masa yang akan datang. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan pidato atau kata sambutan Wali Kota Banda Aceh. Untuk itu kepada PJ Wali Kota Banda Aceh, Saudara Ade Surya STT, saya persilakan. Atau yang mewakili Bapak Kapolresta, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, atau yang mewakili Ketua Mahkamah Syariah, Ketua MPU. APBK 2025 adalah dokumen yang sangat krusial yang akan menjadi landasan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Banda Aceh selama 1 tahun ke depan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRK untuk memberikan perhatian serius dalam pembahasan RAPBK ini. Marilah kita pastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,
memperkuat infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan dan mendukung program-program strategis yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, sinergi antara DPRK dan pemerintah kota menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan amanah ini. Tantangan pembangunan yang kita hadapi tidak bisa diatasi oleh satu pihak saja. Saya percaya bahwa dengan kebersamaan, koordinasi yang baik, serta komitmen bersama, kita dapat menyelesaikan pembahasan RAPBK 2025 ini tepat waktu dan sesuai dengan harapan masyarakat. Di sisi lain, saya juga ingin menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan program-program yang telah kita rencanakan bersama. Kebijakan-kebijakan yang kita ambil haruslah berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya muliakan. Selain berbagai tantangan pembangunan yang kita hadapi, kita juga tengah memasuki tahun politik, di mana proses pilkada sedang berlangsung. Sebagai pemerintah, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal agar proses demokrasi ini dapat berjalan dengan damai, tertib, dan lancar. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk DPRK untuk berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif selama tahapan pilkada ini. Dan saya juga mengimbau pada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh untuk tetap bisa bersikap netral sesuai dengan janji ASN yang sudah sering kita ucapkan. Penting bagi kita semua untuk menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari segala bentuk provokasi dan konflik yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Dengan sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat, saya yakin kita dapat mensukseskan pilkada ini dan memastikan bahwa Banda Aceh tetap menjadi kota yang aman, harmonis dalam proses demokrasi yang akan datang. Akhirnya, saya ingin kembali mengucapkan selamat kepada para pimpinan DPRK yang baru saja mengucapkan sumpah dan janji, dan terima kasih. Tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan permasalahan kita tentang lampu jalan, genangan di saat hujan, masalah sampah. Komitmen yang disampaikan dalam pidato Bapak Ketua bukan hal yang mustahil, adalah hal yang mungkin kita laksanakan dan sangat mungkin kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa memberikan kenyamanan dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Banda Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam menjalankan amanah ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mari kita jadikan masa jabatan ini sebagai momentum untuk menciptakan perubahan positif bagi masyarakat Banda Aceh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anugerahkan inovasi dan profesionalitas. Bimbinglah para pemimpin kami, ya Allah, agar selalu menjunjung tinggi kemudaran. Berilah kekuatan kepada pemimpin kami agar selalu dapat menegakkan keadilan. Kuatkanlah, ya Allah, persaudaraan dan kebersamaan kami. Acara rapat paripurna DPRK Banda Aceh dalam rangka pengucapan sumpah janji pimpinan DPRK Banda Aceh masa jabatan tahun 2024-2029. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak-Bapak serta Ibu-Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.